di sebuah desa kecil yang masih asri, terletak di antara persawahan luas dan deretan pohon kelapa yang menjulang. Suasana biasanya tenang. Warga hidup sederhana, saling kenal satu sama lain, dan kehidupan berjalan apa adanya. Namun, beberapa minggu terakhir, desa itu mendadak ramai dengan gosip panas. Semua bermula dari meninggalnya seorang lelaki terpandang bernama Pak Ranu. Pak Ranu bukan orang sembarangan di desa. Ia dikenal sebagai orang kaya dengan sawah luas, beberapa kebun cengkeh, juga rumah besar yang menjorok ke jalan utama desa. Orang-orang menyebut rumah itu Gedong Ranu karena ukurannya memang lebih besar daripada rumah warga lain. Tending dari tembok tebal, lantainya ubin mengilap, dan di halaman depan ada pohon sawo besar yang selalu jadi tempat anak-anak nongkrong sore-sore. Kematian Pak Ranu awalnya dianggap musibah biasa. Beliau memang sudah tua, kesehatannya beberapa tahun terakhir menurun. Namun setelah 7 harian lewat, mulai terasa ada hawa aneh. Bukan dari arwah, bukan juga dari kesedihan keluarga, melainkan dari hal yang lebih nyata. Soal harta warisan yang ditinggalkan, anak-anak dan saudara-saudara Pak Ranu mulai membicarakan pembagian harta. Ada yang maunya cepat diselesaikan biar jelas. Ada yang merasa masih terlalu dini membicarakan itu karena baru saja ditinggal mati. Disinilah keributan mulai muncul. Darto, anak sulung, adalah orang yang paling keras suaranya. Ia bilang, kita ini harus segera bagi warisan. Jangan sampai keburu ada masalah. Wong sawah sama rumah ini besar. Kalau ditandi-tenda nanti malah jadi rebutan lebih besar lagi. Adiknya Ratno nggak setuju. Ia merasa masih terlalu cepat. Mas, ojo ke susu. Iki bapak baru sebulan gak ono. Kok pikiranmu langsung harta? Wong kita iki keluarga, bukan musuh. Nanti kalau waktunya pas, pasti kita bisa musyawarahkan dengan kepala dingin. Perdebatan itu makin hari makin panas. Bahkan di luar rumah, orang-orang desa ikut membicarakan. Dari warung kopi sampai pos ronda, semua penasaran siapa yang bakal dapat bagian paling besar. Ada gosip yang lebih menakutkan lagi. Bisik-bisik mengatakan ada salah satu anggota keluarga yang rela melakukan apa saja, bahkan cara kotor, demi bisa menguasai sebagian besar warisan. Nama yang disebut-sebut gak jelas. Ada yang bilang anaknya, ada yang bilang adik kandung Pak Ranu sendiri. Di warung Butinem, tempat warga sering ngopi, pembicaraan soal ini jadi makanan sehari-hari. Lawang jelas, harta segitu kalau dibagi rata, semua masih kebagian. Tapi ya dasar mata manusia ora ono puas. Mesti ada yang pengin lebih, kata Pak Jito, tukang becak yang sering mangkal di dekat pasar. Bener gitu. Aku yo denger, katanya ada yang udah sawan-sawan ke dukun. Nek kuwi bener, bahaya tenan, sahut Pak Mardi sambil menyeruput kopi pahitnya. Desa yang biasanya adem ayem jadi penuh curiga. Orang-orang yang lewat depan rumah besar keluarga Ranu sering melirik dengan perasaan was-was. Di dalam rumah, suasana lebih tegang lagi. Istri Darto sering menangis karena merasa saudara-saudaranya sendiri mulai menjaga jarak. Kok dadi ngene mas? Wong dulur kok saiki rasane kaya wong liyo? Gara-gara warisan iki, kita padu dadi kebekelan. Darto sendiri tahu istrinya benar, tapi egonya lebih besar. Ia merasa sebagai anak sulung, ia lebih berhak mengatur semua. Aku iki sing, sepisan lahir aku sing sakjane luwe, ngerti? Bapak kepengin. Opo saiki kowe manut we? Aku bakal usahakno supaya sawah paling gede tetep nang aku. Di sisi lain, Ratno justru makin resah. Ia sering duduk sendirian di teras rumah sambil memandang sawah. Hatinya berat. Kenopo yo warisan sing kudu dadi berkah malah dadi musibah. Nek terus-terusan ngene, aku wedi nenek bener-bener ono sing nekat nganggo jalan gaib. Kecurigaan Ratno ternyata bukan omong kosong. Beberapa malam, ia mendengar kabar ada kerabat yang dayam-dayam pergi ke arah hutan. Hutan itu dikenal angker. Di sanalah tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Jirak. Orang-orang desa sudah lama menghindari namanya karena katanya ilmunya hitam pekat. Kalau ada yang datang ke sana, biasanya cuma satu alasan, minta pesugihan atau nyantet orang. Ketika kabar itu sampai ke telinga Mbah Surip, tetua desa, ia hanya menghela napas panjang. Lelaki tua itu duduk di kursi kayu di beranda rumahnya, sambil manggoyang-goyangkan kepala. Harta, harta, kabeh mergo iki. Wong sak kampung urip tentrem, tiba-tiba geger mung gara-gara pitung petak sawah karo omah gedong. Wong kedang izo, gelap meripat, nganti ora weruh opo sing bener opo sing salah. Beberapa warga yang mendengar ucapannya ikut mengangguk. Mereka percaya kateko tambah Surip bukan sembarangan. Newis melu urusan santet-santetan kui tandane petaka bakal teka. Tambahnya liri hari-hari berikutnya makin tegang.
Keluarga besar Ranu yang biasanya rukun jadi jarang kumpul. Kalau ada acara doa tahlilan pun, tatapan mereka dingin satu sama lain. Anak-anak kecil dilarang main ke rumah besar itu karena orang tua mereka takut kalau ada hal buruk ikut menular. Ratno suatu malam mencoba bicara baik-baik lagi dengan Darto. Ia datang ke rumahnya, mengetuk pintu dengan sopan. "Mas, aku ngerti kowe kepengen cepet rampung, tapi aku krungu kabar sing ora enak. Aja nganti gara-gara harta kita saling nyakiti. Ojo nganti-nganti takon dukun mas kui bekel enggo saloku." Darto langsung tersinggung. "Sopo sing ngomong? Aku takon dukun? Ojo sembarangan tuh, aku iki mung mikir praktis we. Nek warisan cepet dibagi, kabeh urusan rampung. Sing ora setuju yo, berarti ngelawan aku." Ratno hanya bisa menarik napas. Ia tahu bicara lebih jauh hanya akan memperuncing keadaan. Tapi dalam hatinya, ia makin yakin ada sesuatu yang gak beres. Aura rumah besar itu terasa makin berat, melamel. Sering terdengar suara aneh, seperti pintu berderit sendiri, atau suara ketukan di tembok padahal semua penghuni sudah tidur. Warga sekitar juga mulai resah. Ada ibu-ibu yang melihat bayangan orang tergantung di pohon sawo depan rumah besar itu saat dini hari. Ketika didekati, bayangan itu hilang begitu saja. Beberapa orang lain bilang mereka mencium bau busuk seperti bangkai yang datang entah dari mana setiap kali lewat depan rumah. Semua tanda-tanda itu membuat cerita tentang santet gantung waris mulai beredar. Konon, itu adalah salah satu ilmu hitam paling mengerikan. Korban akan dipaksa mati dengan cara gantung diri, seolah-olah bunuh diri. Padahal itu kerjaan santet. Dan biasanya, yang jadi korban adalah ahli waris satu persatu, sampai yang terakhir. Tinggal orang yang memesan santet itu sendiri. Desa yang biasanya penuh suara jangkrik malam kini berubah mencekam. Orang-orang mulai enggan keluar malam. Setiap kali ada suara kentongan, mereka mengira ada kabar kematian baru dari keluarga Ranu. Dan memang, pada akhirnya semua hanya menunggu waktu. Malam itu, setelah rapat keluarga yang berakhir tanpa keputusan, jelas suasana rumah besar peninggalan Pak Ranu terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal langit cerah, bintang bertaburan, dan bulan purnama bulat sempurna menggantung di atas atap genteng rumah. Namun angin berhembus kencang, seperti membawa bisikan halus yang tak bisa dimengerti. Daun sawo di halaman depan bergesekan, mengeluarkan bunyi serak, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di antara rantingnya. Di dalam rumah, semua penghuni sudah tidur, tapi bukan tidur yang nyenyak. Mereka lelah setelah seharian berdebat soal warisan. Suara-suara keras tadi sore masih terngiang-ngiang di kepala masing-masing. Darto, anak sulung Pak Ranu, berbaring di kamar peninggalan ayahnya. Kamar itu besar, temboknya tebal, dan jendelanya menghadap ke halaman depan. Meski lampu sudah dimatikan, cahaya bulan masuk lewat celah jendela, membuat bayangan panjang di lantai kamar. Sekitar tengah malam, Darto terbangun. Entah karena mimpi buruk atau karena perasaan tidak enak yang sejak sore memang menghantui pikirannya. Ia terdiam beberapa saat, mendengarkan suara jangkrik yang sayop-sayop terdengar dari sawah. Namun tiba-tiba, suara itu hilang begitu saja. Malam berubah hening, sunyi menekan, seperti ada sesuatu yang menelan semua bunyi. Darto merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha memejamkan mata lagi, tapi sebuah suara membuatnya mendadak membuka mata lebar-lebar. Suara itu pelan, seperti ketukan. Tok, 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 terdengar jelas dari arah jendela. Ia menoleh perlahan, mencoba memastikan dirinya tidak salah dengar. Suara itu berhenti, lalu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, Darto bangkit dari tempat tidur. Dadanya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dalam hati ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ranting pohon sawo kena angin. Wong, anginnya lagi kenceng. Namun ia sadar, jendela kamarnya cukup tinggi dari tanah. Tak ada ranting pohon yang sampai menyentuhnya. Perlahan, ia mendekati jendela. Ketika tirai tipis itu disingkap, matanya membelalak. Tak ada orang di luar sana. Hanya halaman depan yang diterangi cahaya bulan. Namun ada sesuatu yang membuatnya kaget setengah mati. Dari atas kusen jendela, menjuntai seutas tali kecil berwarna kecoklatan. Tali itu bergoyang-goyang pelan, padahal tidak ada angin masuk ke dalam kamar. Darto tercekat, tubuhnya kaku beberapa detik. Tali itu bukan tali baru, serabutnya kasar, warnanya kusam, seperti tali bekas yang sering dipakai menggantung sesuatu. Dan entah kenapa, ia merasa bau aneh memenuhi kamar. Bau amis bercampur dengan bau anyir, mirip darah yang sudah lama mengering. Tanpa pikir panjang, ia buru-buru menutup jendela. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun begitu ia berbalik badan, jantungnya serasa berhenti berdetak.
Tali yang tadi menggantung di luar jendela, kini sudah ada di dalam kamar. Tergantung tepat di atas tempat tidurnya. Berayun pelan seakan ada yang tak terlihat sedang memainkannya. Darto mundur beberapa langkah, hampir terjatuh karena lututnya lemas. Astagfirullah. Iki opo Gusti? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Matanya tak bisa lepas dari tali itu. Ia melihat simpul tali melingkar sempurna. Bentuknya persis jerat gantungan. Ia mencoba berteriak memanggil adiknya di kamar sebelah, tapi suaranya tercekat. Tenggorokannya terasa kering, lidahnya kelu. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menatap tali itu yang kini bergerak lebih cepat, seakan benar-benar mencari lehernya. Di luar kamar, angin bertiup semakin kencang. Suara bambu bergesekan, jendela lain berderit, dan dari kejauhan terdengar suara seperti orang terisak. Samar-samar, suara itu terdengar makin dekat. Daartu, Dart. Panggilan lirih itu membuat bulu kuduknya makin meremang. Tali di depan matanya mendadak berhenti berayun, lalu turun pelan, seakan ada tangan gaib yang menurunkannya. Ujung simpul itu kini hanya sejengkal dari wajah Darto. Bau busuk makin menusuk hidungnya. Dengan sisa tenaga, Darto menjerit keras. "Tolong Gig!" Ratno yang tidur di kamar sebelah langsung terbangun. Ia berlari menuju kamar kakaknya, mengetuk pintu sambil panik. "Mas Darto, kau kenapa?" Dari dalam kamar, suara Darto terdengar terputus-putus. "Tuh, tali. Ono tali neng kene." Ratno menggedor pintu lebih keras. Ketika pintu berhasil dibuka, ia melihat kakaknya berdiri pucat dengan mata melotot, menunjuk ke arah tempat tidur. Namun saat Ratno menoleh ke sana, tidak ada apa-apa. Hanya tempat tidur kosong dan tirai yang terayun pelan. "Nggak ono opo-opo. Mas, kowe iki ngimpi opo pie?" "Raono tali," kata Ratno mencoba menenangkan. Darto masih terengah-engah. "Aku weruh dewe, tuh, tali nang delok aku, jerat persis nang ngarep raiku. Kowe ra ngerti bon, kaya bangkai." Ratno menggandeng tangan kakaknya, menuntunnya duduk. "Sudah mas, ojo mikir aneh-aneh. Mungkin kau kesel, pikiranmu kebak masalah warisan. Makanya kebayang sing Aurora." Tapi dalam hati Ratno sendiri sebenarnya merinding. Wajah kakaknya pucat pasi, keringat bercucuran, dan matanya tampak bener-bener ketakutan. Itu bukan ekspresi orang yang cuma mimpi biasa. Beberapa menit kemudian, ibu mereka yang tidur di kamar belakang datang tergopoh-gopoh. "Opo iki? Ribut-ribut tengah wengi?" tanyanya dengan suara serak. Ratno mencoba menjelaskan seadanya, tapi Darto masih gemetar. Ia tak bisa banyak bicara, hanya menunduk sambil memegang dada. Ibu mereka akhirnya mengusap punggungnya, membacakan doa-doa pendek agar hatinya tenang. Namun meski semua sudah mencoba menenangkan, malam itu terasa panjang sekali. Angin di luar terus bertiup, dan Darto tak berani tidur lagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tali itu muncul lagi, menggantung di atas kepalanya. Suara ketukan jendela juga sesekali terdengar, meski Ratno yang tidur di lantai sebelah tak mendengar apa-apa. Sampai menjelang subuh, Darto hanya bisa duduk memeluk lutut di pojok kamar. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sesekali ia bergumam lirih, "Iki dudu impen, iki tenan, tak lain pancen ana." Esok paginya, kabar tentang kejadian itu sudah tersebar. Entah siapa yang pertama kali membocorkan, tapi warung Butinam kembali ramai. Warga berbisik-bisik, menambahkan, ada yang bilang Darto hampir digantung oleh makhluk gaib. Ada yang bilang itu pertanda santet gantung waris mulai bekerja. Mbak Surip yang mendengar kabar itu hanya bisa menutup mata. Bibirnya berkomat kamet membaca doa. Ia tahu, malam aneh itu baru permulaan. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang mengintai keluarga Ranu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang bakal jadi korban berikutnya. Pagi itu, matahari baru saja naik, cahaya kuning menembus celah-celah. Dedaunan di halaman rumah besar peninggalan Pak Ranu. Udara masih dingin, embun menempel di ujung rumput, dan ayam-ayam jantan berkokok bersahutan. Dari luar, desa tampak tenang seperti biasa. Tak ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi kabar buruk akan mengguncang semua orang di dalam rumah. Ratno yang semalaman tidur tak nyenyak terbangun lebih awal. Ia berniat membangunkan kakaknya Darto untuk sarapan bersama. Namun sejak ia mengetuk pintu kamar, tak ada jawaban. "Mas, ayo tangi, wis esuk iki, sarapan sek, bar kuwi nenek, arep kerja yo kerja," panggilnya sambil mengetuk pelan. Tidak ada sahutan. Ratno menunggu beberapa saat, lalu mengetuk lagi lebih keras. "Mas, ayo cepet, opo kau isi turuwe?" Hening, Ratno mulai merasa aneh. Ayak, memutar kenop pintu, ternyata tidak dikunci. Begitu pintu didorong, pemandangan di dalam kamar membuat jantungnya serasa berhenti.
Darto tergantung di tengah kamar. Tubuhnya terayun pelan. Kaki hanya beberapa jengkal dari lantai. Lehernya terikat tali coklat kusam yang menjuntai dari balok kayu atap. Wajahnya pucat membiru, lidah terjulur, dan matanya melotot seakan ketakutan. Ratno langsung menjerit histeris. "Mas Darto, Mas!" Ia berlari mendekat, mencoba menahan tubuh kakaknya agar tidak menggantung lagi. Tangannya gemetar saat berusaha melepas jeratan tali. Namun simpul itu begitu kencang, seakan memang sengaja dibuat rapat. Jeritan Ratno membuat penghuni rumah lain berlari ke kamar itu. Ibu mereka langsung pingsan melihat anak sulungnya dalam keadaan mengenaskan. Adik-adik yang lain menangis histeris. Suasana berubah kacau, semua orang panik. Tak lama, teriakan Ratno terdengar sampai ke jalan. Warga desa yang lewat langsung mendekat, ingin tahu apa yang terjadi. Dalam waktu singkat, halaman rumah penuh dengan tetangga yang berkerumun. "Ya Allah, niku tesing bengi-wengi ngalami kejadian aneh. Kok saiki malah gantung diri?" bisik seorang ibu dengan wajah pucat. "Lah iya, padahal semalam aku ketemu Darto pas beli rokok, isi guyon karo aku. Kok aiso mendadak ngene?" sahut yang lain. Beberapa lelaki masuk ke kamar membantu Ratno menurunkan jasad Darto. Begitu tali dilepas, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Bau itu bukan bau mayat biasa, lebih mirip bau bangkai hewan yang sudah berhari-hari membusik. Semua orang menutup hidung, sebagian sampai mau muntah. Yang lebih mengerikan lagi, saat tali diperhatikan lebih dekat, ada bercak hitam di simpulnya. Bercak itu lengket, warnanya pekat, dan baunya makin menusuk. Beberapa orang yakin itu bukan noda biasa. Pak Giman, salah satu tetangga tua yang ikut membantu, bergumam lirih, "Iki dudu tali sembarangan. Aku wis taun delok sing koyo ngene. Nek wong desa nyebut iki talin, santet, jerat gaib sing digau, dukun." Perkataan itu langsung membuat semua orang merinding. Suasana kamar makin berat. Warga berusaha menenangkan keluarga yang masih menangis. Histeris, namun gosip sudah terlanjur menyebar keluar rumah. Dari mulut ke mulut, kabar itu berubah-ubah. Semakin menakutkan. Ada yang bilang Darto kerasukan semalam, ada yang bilang ia dijemput makhluk halus, ada pula yang dengan berani menyebut iki jelas-jelas santet gantung waris. Di warung Putinem, pagi itu suasana riuh. Orang-orang berdatangan hanya untuk mendengar kabar terbaru. "Wes takandani, perkara warisan kui, rahwa bakal rampung apik. Saiki wes ono korban. Darto gantung diri, tapi aku yakin kui ora bunuh diri." "Biasa," kata Pak Mardi dengan suara rendah tapi penuh penekanan. "Bener-bener, wong talin, we ora normal. Ana ambune, ana bekas sideng-gidengi. Nek dipikir, kui kaya bekas bakaran. Opo ya? Tambah Pak gitu. Lah terus sopo sing tega masang santet kui? Apa salah siji saka keluargan dewe?" tanya seorang ibu sambil menahan napas. Pembicaraan makin lama makin liar. Semua orang jadi curiga. Nama-nama pun disebut dengan berbisik, seakan takut kalau ada yang mendengar di rumah duka. Ratno duduk lemas di lantai samping jasad kakaknya yang sudah ditutup kain putih. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Hatinya campur aduk antara sedih, marah, dan bingung. Malam sebelumnya ia melihat sendiri bagaimana kakaknya ketakutan oleh tali misterius itu. Dan kini, hanya beberapa jam kemudian, ia benar-benar menemukannya tewas tergantung. "Aku wis ngomong, mas aku wis ngomong nenek iki ora becik. Kok iso nganti kedadean kaya ngene?" Ratno bergumam lirih sambil menatap kosong. Seorang tetangga mendekat, menepuk bahunya pelan. "Tuh, sabar yo. Iki kabeh wis takdir, nanging nenek pancen iki dikerjain wong Gusti sing bakal mbales." Ratno mengangguk, tapi hatinya menolak. Ia yakin kematian Darto bukan sekadar takdir biasa. Terlalu banyak tanda-tanda aneh yang mendahuluinya. Ia merasa ada kekuatan jahat yang sedang bekerja, dan itu semua terkait dengan perebutan warisan keluarga. Menjelang siang, jenazah Darto dimandikan. Beberapa orang yang ikut membantu memandikan berbisik satu sama lain. Bekas jeratan di lehernya begitu hitam pekat, bukan merah atau ungu seperti biasanya. Kulitnya bahkan terkelupas sedikit, seperti terbakar. Bau busuk itu tetap menyengat meski tubuhnya sudah disiram berkali-kali. "Ngeger iki pancen aneh. Aku wis taun delok wong mati gantung, tapi raono sing bekas jerat kaya ngene," bisik seorang bapak tua pada temannya. "Iyo iki kaya bekas tali sing wis kena ajian. Nek bener iki santet gantung waris, berarti KB ahli waris isih aiso dadi korban," jawab yang lain dengan suara gemetar. Kabar itu makin memperkuat keyakinan warga. Mereka mulai ketakutan. Banyak yang berdoa dalam hati agar keluarganya tidak ikut kena getah dari masalah warisan keluarga Ranu. Saat jenazah Darto dibawa ke pemakaman, ratusan warga ikut mengantar. Sepanjang jalan,
bisik-bisik terus terdengar. Tidak ada yang berani bicara keras-keras, tapi semua orang tahu. Desa itu kini dihantui rasa takut baru. Di pemakaman, Mbah Surip berdiri dengan tongkatnya, ikut mengawasi prosesi. Wajahnya muram, matanya tajam menatap liang lahat. Setelah jenazah diturunkan dan doa selesai dibacakan, ia mendekati Ratno yang masih menangis. Dengan suara berat ia berkata tuh, "Cau kudu enggati-hati. Iki dudu gantung diri biasa. Aku ngerti, aku nguru tandane. Iki wisana ting dolanan ilmu ireng. Oho en kau sak deluar dulermu patha sembrono. Sing tak wedi, iki anyar wiwitan. We." Ratno menoleh dengan mata merah basah. "Mbah, piye iki? Aku kudu kepiye, aku wedi kabeh bakal kelakon siji-siji." Mbah Surip menghela napas panjang. "Sing penting saiki ojo ceroboh. Kabeh kudu pado eling, kudu pado waspada. Aja nganti salah siji saka kue kepancing emosi. Amarga nenek dudu sing bener sing dituduh. Santet iki malah dadi tambah kuat." Ucapan itu membuat Ratno makin resah. Ia sadar, siapapun di keluarganya bisa jadi sasaran berikutnya. Melam anya yang dialami Darto ternyata bukan peringatan kosong, melainkan pertanda nyata. Malamnya, setelah pemakaman selesai, rumah besar itu terasa lebih sepi dari sebelumnya. Semua orang masih dalam suasana duka. Namun di balik kesedihan itu, ada rasa takut yang tak bisa hilang. Mereka tidur dengan lampu menyala. Beberapa bahkan tak berani memejamkan mata di luar ramah. Angin malam kembali bertiup. Pohon sawo bergoyang pelan, dan entah siapa yang memperhatikan. Di salah satu rantingnya terlihat bayangan samar seperti tali yang melingkar. Orang-orang desa yang kebetulan lewat buru-buru mempercepat langkah. Mereka tidak berani menoleh lagi. Dalam hati masing-masing, hanya ada satu doa. Semoga bukan mereka yang jadi korban berikutnya. Naman bisikan santet ganteng Weris sudah terlanjur menyebar. Seperti api kecil yang merambat cepat, gosip itu membakar rasa tenang seluruh desa. Semua orang kini percaya keluarga Ranu sedang dikutuk, dan kematian Darto hanyalah awal dari deretan teror yang lebih panjang. Sejak kematian Darto, rumah besar peninggalan Pak Ranu tidak pernah benar-benar sepi dari rasa takut. Sambil rumah tidur dengan lampu menyala. Bahkan beberapa dari mereka memilih tidur berdesakan di ruang tengah daripada di kamar masing-masing. Hanya Ratno yang tetap keras kepala ingin tidur di kamar sendiri. Ia merasa harus tetap kuat. Dalam pikirannya, kalau ia menunjukkan rasa takut, maka adik-adiknya yang lain akan semakin ketakutan. Tapi jauh di dalam hati, bayangan wajah kakaknya yang tergantung masih terus menghantuinya. Malam itu, angin bertiup kencang meski langit tidak berawan. Daun bambu di belakang rumah berdesakan seperti bisikan ribuan mulut yang saling beradu. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam ketika Ratno mulai gelisah dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah tempat gelap, seolah-olah berada di ruang kosong tanpa lantai maupun dinding. Hanya kegelapan yang mengelilinginya. Dari jauh, terdengar suara langkah pelan, berat, seakan sesuatu sedang mendekat. Ia menoleh, matanya berusaha mencari-cari asal suara itu. Dan dari kegelapan, muncul sosok bayangan tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, wajahnya tak jelas, hanya mata merah menyala seperti bara api. Sosok itu tidak berbicara dengan mulut, tetapi suaranya menggema langsung di dalam kepala Ratno. "Kowe arep melu, opo ora?" Suaranya berat, mengguncang isi kepala. Ratno mundur selangkah. "Melu apa?" Suaranya serak, bergetar. Bayangan itu mengulurkan tangan. Dari tangannya tergantung seutas tali coklat kusam, persis seperti tali yang ditemukan di leher Darto. Tali itu bergerak sendiri, simpul jeratnya membuka dan menutup seperti mulut yang lapar. "Gandeng iki, lan kabeh masalahmu rampung. Hata, urip, kabeh bakal gampang nenek kowe gelem nampak." Ratno berusaha mundur lebih jauh, tetapi kakinya seperti terpaku. Tubuhnya kaku, mulutnya hanya bisa bergumam doa. "Ya Allah, lindungi kula." Bayangan itu makin mendekat. Tali di tangannya melayang-layang, mendekat ke arah leher Ratno. Jerat itu berputar, seperti mencari mangsanya. Tiba-tiba Ratno terbangun dengan teriakan. Dadanya naik turun cepat, keringat dingin membanjiri wajahnya. Ia mengira hanya mimpi buruk, tapi mendadak napasnya tercekat. Sesuatu terasa ketat di lehernya. Tangannya refleks meraba, dan ia terkejut setengah mati seutas tali bener-bener melingkar di sana. Jerat itu menjerat kencang, membuatnya sulit bernapas. Ratno menendang-nendang, mencoba melepaskan, tapi semakin ia berontak, jeratan itu makin kuat. Matanya melotot, wajahnya memerah. Dalam hati ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekik. Istrinya yang tidur di sebelah terbangun karena suara gaduh. Saat melihat suaminya berjuang melawan tali tak terlihat,
Ia menjerit histeris. Mazra, Astighfirullah, tolong. Jeritannya membangunkan penghuni lain. Adik-adik Ratno dan ibu mereka berlarian masuk ke kamar. Mereka melihat Ratno berguling di lantai, wajahnya membiru. Lehernya seperti dicekik sesuatu yang tidak terlihat. Meski tidak semua bisa melihat tali itu dengan jelas. Bekas jeratan di kulitnya tampak nyata. Dengan panik, istrinya berusaha menarik tali itu dari leher Ratno. Meski jarinya seperti menyentuh udara kosong. Lepasno, Gusti, ojo nganti dijupuk setan. Ia menangis histeris. Akhirnya, setelah beberapa saat penuh kepanikan, jeratan itu terlepas sendiri. Ratno terkulai lemas, terbatuk-batuk keras, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Semua orang menangis lega, tapi juga ketakutan luar biasa. Ketika lampu kamar dinyalakan terang, leher Ratno tampak membiru. Ada bekas jerat jelas melingkar di sana, persis seperti bekas tali. Semua terdiam. Hanya suara tangis dan isakan yang terdengar. Mas, opo sing koe alami iki pado karo sing dialami Mas Darto? Tanya salah satu adiknya dengan suara gemetar. Ratno masih terengah-engah, tapi ia mengangguk. Aku mimpi ono sosok hitam, ngasih tali, terus tiba-tiba talain wis nang leherku. Iki bener-bener santet, ora salah maneh. Mendengar pengakuan itu, wajah ibu mereka makin pucat. Ia jatuh terduduk sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Gusti Allah, anak-anakku kok diserang ngene? Sopo sing tega nindakake iki? Tak ada yang bisa menjawab. Hanya ketakutan dan curiga yang memenuhi hati masing-masing. Mereka mulai saling menatap dengan was-was. Dalam hati, masing-masing bertanya-tanya. Jangan-jangan di antara mereka sendiri ada yang menjadi dalang dari semua teror ini. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian Ratno kembali menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya hanya mendengar gosip kini semakin yakin bahwa santet gantung waris bener-bener sedang bekerja di warung kopi. Pak Mardi berkata dengan suara pelan, "Aku wis ngerti, nenek kemarin Darto mati gantung dudu perkara biasa. Saiki Ratno hampir ketiban nasib sing pado. Iki jelas-jelas ana sing pesen santet. Lah sing pesen kui sopo Mar? Apa dulur dewe? Nek bener tega tenan. Gara-gara warisan kok nganti ngorbang nyawa," sahut Pak Gito. "Ya kui sing Angel Gate. Wong sak keluarga ora ono sing wani ngakoni. Nanging nenek wis kaya ngene, siji-sijin, jalan yomong nyuwun pitulung wong sing luwih pinter." Gosip itu makin liar. Ada yang bilang Bu Arti, adik kandung Pak Ranu, sering terlihat keluar malam diam-diam. Ada pula yang menuduh salah satu menantu yang matanya selalu melirik harta peninggalan. Tidak ada yang tahu pasti, tapi semua saling menuduh dalam hati. Sementara itu Ratno yang selamat dari maut duduk termenung di teras rumah. Lehernya masih perih. Sakit setiap kali menelan, matanya kosong menatap pohon sawo di halaman depan. Dalam bayangannya, ia melihat tali menggantung. Di antara ranting, ia mengusap wajahnya sendiri, mencoba menepis rasa takut. Tapi hatinya terus berbisik bahwa ia mungkin hanya menunda ajal. Malam berikutnya, mereka memutuskan tidur bersama-sama di ruang tengah. Semua lampu dinyalakan, bahkan ada yang membakar dupa agar suasana sedikit tenang. Namun rasa aman tidak pernah benar-benar datang. Setiap kali angin bertiup dan tirai bergoyang, semua orang menoleh dengan cemas. Takut kalau tali itu muncul lagi. Ibu mereka duduk sambil menggenggam tasbih. Bibirnya terus birkamat-kamit membaca doa. "Gusti, paringana kawelasan, ojo nganti anak-anakku kabeh dadi korban." Suaranya lirih, tapi penuh ketakutan. Ratno yang masih trauma sesekali tersentak. Setiap mendengar bunyi ketukan atau derit kayu, ia merasa tali itu masih membayanginya, siap melingkar kembali di lehernya kapan saja. Hidup mereka kini dipenuhi rasa was-was. Mereka tidak hanya berduka atas kematian Darto, tetapi juga dihantui rasa takut bahwa satu persatu nyawa mereka akan menyusul. Dan yang paling menyakitkan, di tengah ketakutan itu, mereka juga mulai saling curiga. Siapa yang tega melakukan ini? Siapa yang begitu gelap mata demi warisan hingga rela mengorbankan darah daging sendiri? Pertanyaan itu menggantung di kepala semua orang. Tanpa jawaban, malam kembali turun, dan teror belum selesai. Sejak peristiwa yang menimpa Darto dan Ratno, desa itu tak pernah benar-benar tenang lagi. Siang hari, orang-orang masih berani berkegiatan di sawah atau ladang. Tapi begitu matahari condong ke barat, suasana berubah mencekam. Rumah-rumah cepat ditutup, pintu diganjal kayu, dan orang-orang lebih memilih duduk di dalam rumah sambil berdoa. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di halaman malam hari. Tidak ada orang yang nongkrong di pos ronda. Bahkan warung kopi yang biasanya ramai pun kini cepat tutup. Yang membuat suasana semakin tegang adalah gosip yang beredar kian liar. Bisik-bisik tentang santet gantung waris
makin jelas menyebut nama seorang dukun tua. Warga mulai percaya bahwa musibah ini bukan sekadar kebetulan atau hantu gentayangan, melainkan ada tangan manusia yang menggerakkannya dengan bantuan ilmu hitam. Nama yang paling sering disebut adalah Mbah Jirak, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan bambu di sebelah selatan desa. Mbah Jirak sudah lama dikenal orang, tapi jarang ada yang berani mendekat. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reot, ditemani puluhan ayam hitam dan seekor anjing tua yang sering menggonggong ke arah kosong. Beberapa orang percaya ia punya ilmu tinggi, bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa merusak hidup orang. Louis Santet yang paling ditakuti adalah kabar bahwa ia menguasai ilmu gantung waris ilmu hitam paling kejam, yang sengaja diciptakan untuk menghabisi satu keluarga demi harta di warung kopi. Gosip tentang itu semakin menjadi-jadi. Pak Mardi yang biasanya banyak omong kali ini bicara dengan suara pelan tapi mantap. Aku wis krungu. Nenek Mbah Jirak sing aiso nindakake santet gantung waris. Ilmu kui nenek wis ditindakake siji-sijin. Jalan mung mati siji-siji nganti warisan. Kui mlebu nang wong sing mesen. Pak Gito yang mendengarnya langsung merinding. Tapi tegane Mar, opo yo ana wong sak keluarga sing wani pesen santet ngono? Gara-gara rebutan sawah lan omah, kok nganti nebus nyawa sedulur dewe. Seorang ibu-ibu yang kebetulan ikut nimbrung menambahkan, aku biyen tau krungu, Mbah Jirak iki nenek nindakake ritual dheweke gantung boneka jerami nganggo tali pocong. Sopo we sing dadi target bakal ngerasake tali kuwi ngiket leher. Ngeri tenan Mas. Kabar itu cepat menyebar, masuk telinga keluarga Pak Ranu yang masih berduka. Ratno yang masih sakit di lehernya langsung pucat saat mendengar nama itu. Ia duduk bersama adik-adiknya, menatap satu sama lain dengan wajah tegang. Kowe kabeh wis krungu kabar tuh? Suara Ratno serak, tangannya gemetar saat memegang gelas teh. Wong-wong pato ngomong nenek iki gara-gara Mbah Jirak. Nek bener, berarti ana sing sengaja pesen santet kuwi. Semua terdiam. Udara di ruang tengah terasa berat. Salah satu adiknya, Wulan, akhirnya bersuara lirih. Tapi sopo Mas, sopo sing tega nindakake iki? Mosok salah siji saka kita? Ratno menatap tajam ke arah saudara-saudaranya, tapi cepat-cepat menunduk. Ia tahu, pertanyaan itu berputar di kepala semua orang, termasuk dirinya. Harta warisan yang belum dibagi jelas menjadi pemicu. Mungkin ada satu di antara mereka yang terlalu rakus, lalu mencari jalan pintas. Ibu mereka, Bu Ningrum, yang sejak tadi hanya diam sambil memeluk tasbih, akhirnya bersuara dengan nada lemah. Anak-anakku ojo nganti rasa curiga gawe awake dew. Musuhan, aku ngerti. Kabeh iki ora wajar. Yen pancen iki ulah santet, kita kudu ngerti piye karo ning lawan, dudu malah saling nuduh. Malam itu mereka berunding panjang. Ada yang mengusulkan pergi ke kiai untuk minta doa perlindungan. Ada yang ingin mengusir roh jahat dengan cara tradisi. Dan ada pula yang ingin langsung mendatangi Mbah Jirak untuk memastikan kebenaran kabar. Itu, Ratno, meski ketakutan, merasa perlu mencari jawaban. Aku ora iso tenang nenek durung ngerti. Nek bener Mbah Jirak sing nindakake, kita kudu ngerti sopo sing pesen santet kuwi. Ora mungkin dheweke ngelakokne tanpa sebab. Keputusan diambil. Ratno dan dua adiknya akan mencoba menemui Mbah Jirak. Meski ibu mereka melarang keras, mereka bersikeras. Lebih baik ngerti sing sejatine, tinimbang terus urip nang rasa was-was kaya enjin. Kata Ratno, hari berikutnya, mereka berjalan menuju pinggir hutan. Jalan setapak yang mereka lewati sepi. Hanya suara serangga dan sesekali burung hantu yang terdengar. Angin sore membuat dedaunan bergoyang, seolah-olah ada mata yang mengintai dari balik pepohonan. Gubuk Mbah Jirak akhirnya tampak. Bangunannya kecil, berdinding anyaman bambu yang sudah lapuk, atapnya ditutupi ilalang kering. Di depan gubuk, tergantung beberapa botol berisi cairan hitam, serta tulang ayam yang diikat dengan benang merah. Bau anyir menyengat, bercampur dengan aroma dupa yang menyala dari dalam. Anjing tua di halaman langsung menggonggong keras, bulunya berdiri. Ratno dan adiknya berhenti. Jantung mereka berdegup kencang. Dari dalam gubuk terdengar suara serak, sopo sing teka, aku wis krungu langkahmu. Saka endaso kono. Pintu gubuk terbuka, dan muncullah Mbah Jirak. Tubuhnya kurus kering, kulitnya keriput, rambutnya putih acak-acakan, matanya kecil tapi tajam, seperti menembus siapapun yang dipandangnya. Ia mengenakan kain lusuh berwarna hitam, dan di tangannya memegang tongkat kayu yang ujungnya terikat rambut panjang. Ratno menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Mbah, aku Ratno, anak Pak Ranu sing anyar seda. Aku lan sedulurku arep takon. Sebelum Ratno selesai bicara, Mbah Jirak menyeringai. Senyumannya membuat bulu kuduk berdiri. Aku wis ngerti, kowe kabeh lagi ketekuk santet gantung waris. Tuh,
Santet iku ora main-main, siji-sijin, tujuan, ngeresiki ahli waris siji-siji nganti entek. Sing pungkasan, kabeh warisan bakal melebu nang tangan sing mesen. Ratna gemitar, suaranya terbata. Bah, sopo sing mesen santet iki? Apa jenengan sing nindakake? Mbah Jirak tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu berjalan ke dalam gubuk. Mereka bertiga saling pandang, ragu apakah harus ikut masuk. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada takut. Mereka akhirnya melangkah masuk. Di dalam gubuk, suasana jauh lebih mencekam. Rak bambu penuh dengan botol berisi cairan aneh, beberapa dengan isi yang tampak seperti darah kental. Ada boneka jerami tergantung di langit-langit, lehernya dililit. Tali hitam yang simpulnya mirip dengan tali yang ditemukan di kamar Darto di sudut ruangan. Dupa menggapol, menyebarkan bau tajam yang menusuk hidung. Mbah Jirak duduk bersila di atas tikar usang. Tangannya bergerak-gerak seolah sedang meraba udara. Kowe pengen ngerti tuh? Aku ora bakal nyebut jeneng sing mesen, nanging aku bisa nuduh, tanda tenden. Wong sing mesen kui cedak karo kowe. Sedulur dewe, matane tansah nyawang harta. A teen whispered. Ucapan itu membuat Ratno dan adik-adiknya saling berpandangan penuh curiga. Degup jantung mereka makin kencang. Rasa takut bercampur dengan amarah. MB, Mbah, apa isih ana cara kanggo ngendaleke iki? Ojo nganti kabeh sedulurku mati siji-siji. Suara Ratno memohon. Mbah Jirak menutup mata sebentar, lalu tertawa lirih. Suaranya serak seperti kayu kering digesek. Ora gampang, ilmu iki yen wis mlaku, angel banget digagalkan. Paling mengaiso ditunda, utawa dialih. Nanging sing jelas, korban bakal tetep ana. Nek kau penjen selamet, kudu wani mbayar regane luwih gede tinimbang harta warisanmu. Mereka bertiga bergidik. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman sekaligus godaan. Ratno merasa dadanya sesak. Apakah mereka benar-benar sedang berhadapan dengan orang yang melakukannya? Atau hanya dukun tua licik yang memanfaatkan ketakutan mereka? Mbah Jirak lalu menatap tajam ke arah Ratno. Matanya menyala aneh. Hati-hati, cah bagus. Tali kui wis ngicipi daging sedulurmu. Saiki, gantian sopo sing bakal dicekel sakwisya iki. Eling, ojo nganti kowe kaget yen tali kui ujuk-ujuk wis neng ngarepmu maneh. Ucapan itu membuat bulu kuduk berdiri. Ratna dan adik-adiknya buru-buru pamit, meski Mbah Jirak tidak mencegah. Mereka keluar dengan langkah tergesa dada berdebar, pikiran kacau. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang berani bicara. Hanya suara angin malam dan langkah kaki mereka yang terdengar. Tapi di dalam hati masing-masing, perasaan curiga semakin menebel. Kata-kata Mbah Jirak terus bergema. Pelaku ada di antara mereka sendiri. Dan malam itu, rumah peninggalan Pak Ranu kembali diselimuti ketakutan. Lampu tetap menyala, doa terus dipanjatkan, tapi bayangan tali gantung seolah menggantung di setiap sudut. Mereka sadar, teror belum berakhir, bahkan mungkin baru saja dimulai. Malam itu rumah besar peninggalan Pak Ranu dipenuhi orang. Kesik, rotan dan tikar digelar di ruang tengah. Tempat semua keluarga berkumpul bersama beberapa tetangga yang berani ikut. Lampu-lampu minyak dinyalakan di setiap sudut, menambah cahaya selain bohlam yang sudah dipasang. Udara terasa panas, sesak, bercampur aroma dupa yang mengepul dari wadah tanah liat di tengah ruangan. Di sana duduk Mbah Surip, tua desa yang rambutnya sudah putih semua. Wajahnya penuh keriput tapi sorot matanya masih tajam. Di sebelahnya ada dua orang kiai muda, Kiai Karim dan Kiai Basri, yang datang khusus untuk memimpin doa. Warga duduk melingkar, sebagian membawa mushaf kecil, sebagian lagi memegang tasbih. Buningrum, ibu dari keluarga yang sedang ditimpa musibah, duduk di barisan paling depan. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Di sampingnya, Ratno dan saudari-saudaranya duduk dengan wajah pucat. Leher Ratno masih tampak bekas jeratan kebiruan, tanda bahwa maut hampir merenggutnya beberapa. Malam lalu, Mbah Surip membuka suara, lirih tapi mantap. Kabeh singono kene kudu hati-hati. Iki dudu perkara sepele. Nek pancen santet gantung waris sing wis ditindakake, tegese roh-roh elek wis mlebu omah iki. Doa lan dizikir bakal dadi tameng, nanging nenek ono sing atin, ora resik bakal gampang. Kecantol kalimat itu membuat semua orang merinding. Suasana mendadak hening, hanya bunyi bambu bergesekan ditiup angin dari luar jendela. Kiai Karim kemudian mengangkat tangan, memulai doa. Bacaan ayat-ayat suci menggema di seluruh ruangan. Suara lantangnya bercampur dengan suara Kiai Basri yang menggemakan zikir berulang-ulang. Semua orang ikut menunduk, bibir mereka bergetar, mengikuti doa, berharap perlindungan dari Tuhan. Awalnya doa berjalan hikmat, tenang,
Meski di dalam hati masing-masing orang penuh rasa was-was, tapi tidak lama kemudian, sesuatu mulai terasa aneh. Dari atas plafon rumah, terdengar bunyi krek, seperti kayu tua diinjak atau ditarik sesuatu. Beberapa orang langsung mendongak, melihat ke langit-langit. Suara itu makin jelas. Kayu berderit panjang, seolah ada beban berat bergelantungan di sana. Lalu terdengar seperti ayunan tali yang bereanion, menimbulkan bunyi srek, menabrak dinding bambu. Ratno spontan menggenggam tangan adiknya. "Koe krungu tuh," bisiknya dengan wajah tegang. Adiknya mengangguk cepat, mata tak lepas dari plafon. Tiba-tiba salah satu warga yang duduk di dekat pintu berteriak lirih, "Astagfirullah, ono sing gantung neng pojok." Semua kepala serentak menoleh. Di pojok ruangan, tepat di dekat tiang kayu, tampak sesosok bayangan hitam menggantung. Tubuhnya samar, tapi jelas berbentuk manusia. Kaki-kakinya terjulur lemas, dan matanya menyala. Mered, bayangan itu bergoyang pelan, seperti boneka digantung angin. Seisi ruangan gempar. Beberapa orang perempuan menjerit ketakutan. Tapi Kiai Karim segera meninggikan suaranya membaca ayat kursi. Kiai Basri menopok-nepak tasbih di tangannya. Suaranya bergetar tapi lantang. Bayangan itu tidak menghilang, justru semakin jelas. Wajahnya pucat kibuabuan dengan lidah terjulur panjang. Dari lehernya tampak lilitan tali yang meneteskan cairan. Hitam bau busuk mendadak memenuhi ruangan, membuat beberapa orang hampir muntah. "Terus nodon, ojo wedi," teriak Mbah Surip dengan suara lantang. "Iki wujud kiriman, ojo nganti goyah." Semua orang kembali fokus, membaca doa lebih keras. Suara mereka bergema, bercampur jadi satu. Namun tiba-tiba dari langit-langit jatuh seutas tali panjang tepat di tengah ruangan. Tali itu bergerak sendiri, melingkar-lingkar seolah sedang mencari leher seseorang. Anak-anak kecil yang ikut serta menjerit ketakutan segera dipeluk erat oleh ibu mereka. Warga lain mundur menjauh, tidak berani dekat dengan tali itu. Ratno terbelalak, kakinya kaku. Tali itu melayang ke arahnya. Simpul jeratnya terbuka lebar, seperti mulut yang siap menelan. Ia mundur satu langkah, tapi kakinya tersandung tikar. Seketika ia jatuh terduduk, dan tali itu hampir melingkar di lehernya. "Tahan, Ratno, ojo nganti ketemu," teriak Mbah Surip. Dengan sigap, ia meraih kendi berisi air yang sudah diberkahi doa, lalu menyiramkan ke arah tali itu. Begitu terkena siraman air, tali itu mengepul asap hitam. Suara mendesis terdengar, dan jerat yang hampir menjerat Ratno terhenti. Tali itu melilit-lilit sendiri di lantai, berusaha melompat lagi. Tapi Kiai Karim mengarahkan tangannya sambil terus membaca ayat suci keras-keras. Beberapa warga melihat pemandangan itu sambil menutup mulut, tidak percaya dengan mata kepala sendiri. "Ya Allah, tali bisa urip," gumam seorang bapak dengan suara gemetar. Tali itu akhirnya berhenti bergerak, lalu terbakar perlahan tanpa api. Asap hitam pekat keluar dari simpulnya, naik ke atas, dan menghilang di plafon. Namun, teror belum selesai. Dari dinding bambu terdengar suara orang tertawa lirih, pelan tapi jelas. Suaranya seperti seorang laki-laki tua, parau dan menyeramkan. "Hehe, Orga, kau aiso enggusir saiki, tapi nyawane tetep bakal tak jupuk siji-siji." Semua orang membeku. Suara itu tidak berasal dari mulut siapapun di ruangan. Ia datang entah dari mana, menggema dari segala arah. Kiai Basri berdiri, suaranya meninggi. "Setan, menenggono. Ora ono kuasa kajaba kuasa Gusti Allah." Ia mengangkat kitab kecil yang dibawanya, membacakan doa dengan penuh keyakinan. Suara tawa itu perlahan menghilang, tergantikan oleh suara angin kencang yang mendadak masuk dari sela-sela dinding. Api lampu minyak bergoyang keras, beberapa hampir dupa yang terbakar terlempar jatuh ke lantai. Warga semakin panik, ada yang berusaha keluar, tapi pintu depan mendadak menutup sendiri dengan hentakan keras. Kedebag, semua orang terdiam, lalu saling tatap dengan ketakutan. Buningrum menangis terseduh, memeluk anak-anaknya. "Gusti, tulungana, ojo nganti anakaniku dijupuk kabeh." Kiai Karim kembali memimpin doa keras-keras. Suaranya menutupi rasa panik. Perlahan, suasana mulai mereda. Angin berhenti, bau busuk berkurang, dan bayangan hitam di pojok ruangan menghilang perlahan seperti kabut yang lenyap tersapu cahaya. Setelah hampir 1 jam penuh ketegangan, akhirnya rumah itu kembali tenang. Orang-orang masih gemetar, tapi suara-suara aneh tidak terdengar lagi. Mbah Surip mengusap keringat di dahinya, napasnya berat. "Iki mung sementara, roh-roh elek wis diusir saka oma iki. Tapi ora ateges ancaman wis ilang, yen pansen santet." Gantung waris sing dikirim,
wong sing mesen bakal tetep golek korban nganti tekan tujuane. Ratno menatap Mbah Surip dengan wajah putus asa. Bakal ana korban maneh, Mbah? Mbah Surip mengangguk pelan, matanya sayu. Yo, doa wis dadi tameng. Tapi tali iku bakal bali. Sing nindakake iki ora gampang diendoke. Sing kudu digoleki saiki. Sopo sing pesen santet iki? Yen ora ketemu, siji-sijin, jalan mung siap ngadepi korban anyar. Ruangan hening, semua orang saling pandang dengan wajah ketakutan. Pertanyaan itu kembali menggantung di udara. Siapa sebenarnya di antara mereka yang tega memanggil santet setan hanya demi harta warisan? Malam itu semua orang pulang dengan langkah berat. Sementara keluarga Pak Ranu tetap berjaga di rumah besar itu. Mereka tahu, meski doa malam ini telah mengusir bayangan hitam untuk sementara, tali itu masih akan mencari. Dan tidak ada yang tahu siapa yang akan jadi mangsa berikutnya. Hari-hari setelah ritual pengusiran itu tidak berjalan tenang. Walaupun malam itu suara-suara aneh dan bayangan hitam berhasil diusir, keluarga almarhum Pak Ranu tetap dihantui rasa was-was. Mereka tidur bergantian. Ada yang berjaga sambil membawa lampu minyak. Ada pula yang menunggu sambil berdoa terus-menerus. Namun ketenangan hanya bertahan sebentar. Sebab tanda-tanda teror mulai muncul lagi. Tali yang seharusnya terbakar di malam ritual tiba-tiba ditemukan kembali di belakang rumah. Bentuknya sama, berbau busuk, dengan bercak hitam di simpulnya. Warga yang melihat langsung meyakini itu bukan tali biasa, tapi tali gaib yang kembali mencari mangsanya. Ratno yang sempat hampir jadi korban semakin ketakutan. Wajahnya pucat tiap malam. Ia bahkan berkata pada ibunya, "Bu, nenek terus kayak ngene. Aku rayakin Isa selamat. Taliku mesti bakal bali golek leher maneh." Ketakutan bukan hanya menghantui keluarga, tapi juga warga desa. Beberapa orang memilih menjauh dari rumah besar itu. Ada yang berbisik-bisik di warung kopi, menuduh bahwa keluarga Pak Ranu membawa kutukan. Wis jelas iki, mesti ana sing pesen santet. Nek ora mungkin wong aiso, gantung awake diyu, nganggo tali sing aiso, urip dewe, kata seorang bapak di warung, disambut anggukan muram teman-temannya. Kecurigaan pun makin menguat. Siapa sebenarnya yang tega memesan santet gantung waris itu? Semua mata mulai saling menatap curiga, terutama antar saudara kandung keluarga almarhum. Ratno mencurigai adiknya, sementara Bu Ningrum merasa kakak iparnya terlalu gelisah. Suasana rumah penuh bisik-bisik yang tidak enak didengar, sampai akhirnya sebuah rahasia terbongkar secara perlahan. Malam itu, seorang warga desa bernama Suraji, yang tinggal tak jauh dari hutan, melihat sesuatu yang aneh. Ia mengaku melihat Bu Warti, adik kandung almarhum Pak Ranu, berjalan tergesa ke arah hutan tengah malam. Ia memakai jari coklat tua dan selendang hitam, wajahnya pucat diterangi Sinabuk. Suraji tidak berani mendekat, tapi jelas melihat Bu Warti membawa sesuatu di tangannya seutas tali. Kabar itu cepat menyebar. Esok paginya, orang-orang berbisik bahwa Bu Wartilah dalang dari semua teror. Awalnya banyak yang tidak percaya. Sebab Bu Warti dikenal lemah lembut, suaranya halus, dan selalu menenangkan keluarga. Ia sering terlihat paling rajin berdoa, paling peduli menyiapkan makanan ketika warga berkumpul di rumah besar. Tidak ada yang menyangka jika perempuan setengah baya itu menyimpan niat busuk. Namun ketika Mbah Surip mendengar kabar itu, menghela napas panjang. "Aku wis curiga sakawal, wong sing katon alis durung, tentu ataine resik. Kadang wong sing tenang iku sing paling aiso nyimpen racun." Kecurigaan itu makin kuat ketika Ratno dan adiknya menemukan sebuah kotak kecil di kamar Bu Warti. Kotak itu disembunyikan di bawah tikar, berisi potongan kain hitam, rambut, dan serpihan tali yang sama dengan yang digunakan dalam gantung diri Darto. Bau anyir menusuk dari dalam kotak, membuat semua orang yang melihat bergidik ngeri. Saat didesak, Bu Warti awalnya menyangkal. Wahanya tetap tenang, bibirnya gemetar, tapi matanya berkilat aneh. "Aku iki ora ngerti opo-opo. Ojo nuduh sembarangan, kowe kabeh mong golek kambing hitam." Suaranya terdengar lirih, tapi tatapannya menusuk. Namun semakin hari, tanda-tanda semakin jelas. Beberapa tetangga mengaku sering melihat Bu Warti pergi dayam-dayam ke arah pinggir hutan, tempat Mbah Jirak tinggal. Bahkan ada yang bilang mendengar suara orang membaca mantra dari kamar Bu Warti pada tengah malam. Akhirnya, rahasia itu tidak bisa ditutupi lagi. Mbah Surip mengumpulkan keluarga dan beberapa warga untuk mengkonfrontasi langsung. "Bu Warti." Malam itu suasana rumah mencekam. Lampu-lampu dipadamkan sebagian, hanya menyisakan cahaya redup dari pelita. Semua orang duduk mengelilingi Bu Warti yang tampak tenang, tangannya bersedekap di pangkuan. Mbah Surip menatapnya tajam. "Warti, aku pitakon sepisan maneh. Kowe sing pesen santet gantung waris kui, tuh."
Ruangan hening. Semua menahan napas menunggu jawabannya. Bu Warti mengangkat kepalanya perlahan. Bibirnya melengkung tipis. Yen wis ngerti. Ngopo takon maneh mbah? Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ratno membanting meja kecil di depannya. Astik Firula, J.D. Pansenkau. Gara-gara kowe Darto mati, aku meh mati. Keluargaku kabeh ketiban sial. Tapi Bu Warti hanya tertawa kecil. Tawanya dingin dan menusuk. Kowe kabeh ora tahu ngerti opo sing tak rasa kakek. Sakabian aku mung dianggap adik sing ora penting. Warisan kabeh arep dibagi-bagi, aku mong entuk sak cuil. Padahal aku sing sejatine paling setia karo wong tuwa. Nek aku ora tumindak, kabeh harta iki ilang. Saiki sing iso slamet mong sing paling kuat. Kata-katanya membuat semua orang terpaku. Ternyata rasa iri dan tamak telah membutakan hati Bu Warti. Ia rela memanggil Mbah Jirak untuk mengirim santet paling kejam. Meski tahu nyawa saudaranya sendiri jadi taruhannya, Mbah Surip menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Woti kawis opo gunane harta nenek kudu ngawa dosa gede. Kain, kowe ora mau ngilangke nyawa dulurmu, tapi kowe wis ngekul kesetan mlebu oma iki. Namun peringatan itu terlambat. Malam itu juga, ketika semua orang masih membicarakan pengakuan Bu Warti, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekitar tengah malam, suara gaduh terdengar dari ruang tamu. Beberapa orang terbangun dan segera berlari ke arah suara. Mereka terkejut melihat Bu Warti berdiri di tengah ruangan. Matanya kosong menatap langit-langit, mulutnya berkomat-kamit. Tapi tidak ada suara yang jelas keluar. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat, pelan, ke udara. Semua orang menjerit, beberapa lari keluar rumah. Buningrum menutupi wajahnya, tidak sanggup melihat. Ratno hanya bisa terpaku, kaki dan tangannya gemetar hebat. Yang paling mengerikan, tubuh Bu Warti tergantung di udara tanpa ada tali, tanpa ada kursi, tanpa apapun yang menopang. Lehernya terjerat sesuatu yang tidak kasat mata. Dorimel, keluar suara serak, seperti napas terakhir yang tertahan. Aku ora gelem mati. Saiki, namun tubuhnya terus menggantung, kakinya menendang-nendang liar. Lalu perlahan-lahan lidahnya terjulur panjang. Wajahnya membiru. Semua orang hanya bisa melihat dengan ngeri. Tidak mampu menolong. Beberapa kiai yang ikut berjaga malam itu segera membaca doa keras-keras. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kejadian itu. Hanya dalam hitungan menit, tubuh Bu Warti terkulai, linges. Matanya melotot, lidahnya terjulur, dan ia mati tergantung di udara kosong. Setelah itu tubuhnya jatuh menghantam lantai dengan suara keras. Bau busuk segera menyebar membuat semua orang menutup hidung. Ratno menjerit histeris, sementara Buningrum jatuh pingsan di tempat. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menempati rumah besar itu. Warga menyebutnya Omah Gantung, rumah terkutuk yang penuh darah dan kutukan harta. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat sana. Bahkan orang dewasa pun enggan lewat di malam hari. Kisah Bu Warti menjadi pelajaran pahit bagi semua orang di desa, bahwa keserakahan bisa menjerumuskan manusia ke dalam jalan paling kelam, bahkan sampai rela mengorbankan keluarga sendiri. Tapi yang lebih menakutkan, orang-orang percaya roh Bu Warti tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa warga yang nekat mendekat mengaku melihat sosok perempuan berjari coklat berdiri di jendela rumah besar itu, menatap kosong dengan mata merah menyala. Konon, kalau ada yang mencoba masuk, mereka bisa mendengar suara tali berayun-ayun, seolah masih mencari leher mangsa baru. Dan sejak hari itu, nama Omah Gantung tidak pernah hilang dari ingatan warga. Rumah itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu bagaimana harta bisa berubah jadi kutukan, dan bagaimana saudara bisa berubah jadi algojo.